Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Rizky Nabila dengan nomor NPM 21144600272 dari kelas A721 Sekolah Alam OL 4. Di sini saya akan membahas tentang ide-ide yang dapat diadopsi dari sekolah alam yang ada di Bali, yang nantinya dapat diimplementasi di sekolah negeri di sekitar Indonesia ini. Jadi yang pertama itu, kan kalau di sekolah Bali, sekolah alam Bali itu kan namanya juga sekolah alam, pastinya kan berbaur dengan alam, kemudian bertema dengan alam, pokoknya semua hal itu menyangkut dengan alam. Nah, kalau menurut saya itu di sekolah-sekolah negeri itu bisa dengan cara mendirikan greenhouse. Nah, seperti contohnya dulu ketika saya SMP itu ada greenhouse. Nah, di greenhouse itu isinya ada tanaman-tanaman yang dapat dijual, yang nantinya itu siswa sendiri yang akan merawat dari kecil hingga panen. Kemudian bisa dijual, bisa untuk masuk ke kas kelas. Nah, kemudian bukan hanya tanaman yang bisa dijual, isinya juga ada tanaman-tanaman hias sebagai penyejuk gitu. Nah, selain itu kalau di SMA saya juga ada hutan kecil namanya. Jadi kalau hutan kecil ini lebih membutuhkan lahan yang luas. Jadi kalau sekolah yang mungkin tidak memiliki halaman luas, kurang direkomendasikan untuk membuat hutan kecil, karena sekolah SMA saya dulu memiliki lahan yang sisa, terus kemudian ditanami pepohonan banyak gitu, jadi sejuk. Nah, terus sama sekolah itu dinamakan hutan kecil. Nah, jadi di hutan kecil itu kayak ada gazebo, kemudian ada kursi-kursi, jadi di situ itu bisa digunakan untuk siswa belajar, atau kadang juga bisa digunakan untuk belajar kelompok. Jadi kan kalau lingkungannya di alam tuh otak menjadi bisa lebih fresh gitu kan. Kemudian selain itu idenya yang dapat diadopsi yaitu dengan membelajarkan kerajinan kepada siswa. Nah, kalau di sekolah alam Bali tadi kan menggunakan bambu dan juga daun pohon kelapa. Nah, itu juga bisa diterapkan di sekolah negeri-negeri lainnya. Namun tidak hanya itu, kalau di sekolah-sekolah negeri lainnya kan biasanya juga memakai tanah liat ya. Nah, anak-anak kan tahu juga kalau tanah liat itu biasanya berasal dari gunung-gunung gitu. Kemudian ide yang lainnya itu yaitu dengan belajar di ruangan terbuka. Jadi siswa itu tidak monoton rasanya, belajarnya di ruang kelas cuma lihat papan tulis, lihat meja, lihat kursi, lihat dinding. Nah, kalau di ruangan terbuka itu kan siswa dapat melihat pepohonan, melihat burung terbang, mendengarkan kicauan burung. Jadi kan siswa itu lebih bersemangat untuk belajar ya, tidak bosan, tidak suntuk, tidak hanya di kelas. Nah, itu juga bisa dengan mempraktekkan seperti menanam pohon, kemudian memupuk tanaman. Nah, jadi itu siswa lebih mencintai lingkungan seperti itu. Nah, selain itu di sekolah alam Bali itu para siswa diajarkan kesenian Bali, yaitu salah satunya itu gulat lumpur. Nah, kalau di negeri-negeri di sekitar kita juga bisa diterapkan, yaitu dengan membelajarkan kesenian yang ada di daerah sekolah itu kepada siswa. Semisal sebagai contohnya di daerah saya, ketika saya dulu SD itu saya diajarkan kesenian karawitan. Nah, karawitan itu di SD saya dulu bersifat wajib, yaitu diajarkan pada kelas tinggi, kelas 3 sampai kelas 6. Jadi para siswa itu dapat mengenal kesenian yang berada di daerah sekitarnya. Misalkan kalau karawitan kan pasti siswa-siswa juga udah tahu, biasanya karawitan itu adanya di acara apa? Di acara wayang, di acara kuda lumping. Nah, biasanya kan anak-anak siswa SD itu kan suka sekali melihat acara kuda lumping. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.